Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Namun tujuan nikmat dan rahmat Allah limpahkan kepada kita itu adalah untuk memudahkan kita dan mengajarkan kepada kita agar untuk selalu bersyukur dan beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Semoga kita semua termasuk golongan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Kaifa haluka ya walad? Khair? Anta limadha lasta fil bait? La takun fil bait? Ha? Ana asakan. Anta fis sakan. Anta fis sakan. Jayyid, la bas. Pertama, kita atau Ustadz harus tetap ingatkan kepada antum agar meskipun belajarnya daring, tapi semangat harus tetaplah fokus. Semangat harus tetap tinggi. Fokusnya harus tetap terjaga. Sebagaimana antum fokus di kelas, begitu pula fokusnya di rumah. Sebagaimana antum semangatnya di kelas, begitu pula semangat antum di rumah. Karena apa? Karena pelajaran kita tetap sama. Itu pelajaran usul fikih, enggak berubah. Kalau di kelas belajarnya usul fikih, ketika daring juga belajarnya usul fikih, jadi enggak ada berubah. Maka jangan ubah juga semangat dan fokusnya. Kalau berubah, itu yang payah jadinya. Ketika di kelas bisa paham, ketika di rumah jadi nggak bisa paham, jadi sulit. Makanya harus selalu diingatkan agar tetap semangat ya, dan tetap fokus, tetap jaga niat, jaga tujuan kita di dunia ini untuk belajar agar ibadah kita benar. Nah, kemarin terakhir tentang apa pelajaran kita? Nggak tahu. Ya salah. Apa yang antum tahu, nak? Kita kemarin sempat belajar tentang al-ghayatul maqsudah, tujuan yang diinginkan, yang dimaksudkan dari pelajaran fikih dan usul fikih. Dan juga kita sudah membahas pengertiannya. Kita sudah membahas maudhu'nya. Ini penting, pengertian maudhu'. Lalu tujuan ghayatul maqsudah. Kemudian nash'atu kulli minha wa tatawwuruhu, perkembangannya dan pertumbuhan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Kalau nggak salah kita selesai kemarin ya, pekan kemarin tentang perkembangan atau pertumbuhan ilmu fikih. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini tentang perkembangan ilmu usul fikih.
bagaimana perkembangan ilmu fikih ya? Kita ulang sedikit bahwa ilmu fikih pernah kita sampaikan perkembangannya atau pertumbuhannya itu sama seperti pertumbuhan agama Islam ini, karena fikih bagian dari agama Islam. Semakin berkembang agama Islam, maka fikih juga semakin berkembang. Seperti yang sudah kita sampaikan di masa Rasul ya, fi ahdir Rasul, fikih itu terbangun, terdiri dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berkembang di masa sahabat ya, kehidupan semakin berkembang, kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi di masa Rasul ketika Rasul masih hidup ya, terjadi di masa sahabat. Sehingga di masa sahabat ini fikih juga ikut berkembang, yang awalnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, di masa sahabat ditambah dengan ijtihadus sahabah. Al-Quran dan Sunnah disertai dengan ijtihadus sahabah ya, kesimpulan-kesimpulan para sahabat sesuai dengan pemahaman mereka ketika mereka bersama Rasul. Lalu berkembang lagi di masa tabi'in dan atba'ut tabi'in serta a'immatul mujtahidin. Bagaimana? Apa yang ditambahkan dari ilmu fikih? Ya, ditambah lagi dengan mulai dari Al-Quran, Sunnah, ijtihadus sahabah wal a'immatul mujtahidin. Fatwa-fatwa para a'immah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, fatwa-fatwa mereka hasil dari analisa mereka ya, pengamatan mereka, penelitian mereka dari Al-Quran dan Sunnah serta ijtihadus sahabah. Mereka bangun fikih dari ya fatwa-fatwa mereka dan ijtihad sahabat. Kemudian mereka bangun fikih di masa mereka tentu dengan Al-Quran dan Sunnah juga. Demikianlah ya, sehingga kemudian setelah itu di masa-masa mereka, masa tabi'in, atba'ut tabi'in dan a'immatul mujtahidin, mulailah mereka mencetak atau mengarang, menulis kitab-kitab mereka. Kalau dari zaman Nabi, para sahabat belum ada ditulis ilmu fikih khusus tersendiri. Tapi di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul mujtahidin, imam-imam yang 4 itu mulailah mereka menuliskan, mengarang kitab mereka ya dengan kitab fikih. Jadi kita sudah bahas bahwa kitab yang pertama di dalam ilmu fikih apa? Kitab yang pertama siapa yang tahu? Kitab yang pertama adalah karangan Imam Malik. Ya, ini yang pertama yang sampai kepada kita. Adapun sebelumnya apakah ada atau tidak, wallahu a'lam. Yang penting yang pertama sampai kepada kita yang ada dan nyata yaitu kitab Muwatta karangan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Lalu setelahnya mulai bermunculan imam-imam ya, imam-imam mujtahidin mengarang kitab mereka dengan madhab mereka. Demikianlah ya secara ringkas tentang perkembangan ilmu fikih yang sudah kita sampaikan di pekan kemarin. Adapun bagaimana perkembangan ilmu usul fikih, kita baca di halaman 16 ini. Perhatikan kitab antum semua. Halaman 16, perhatikan kitab antum semua. Ini Ustaz baca ya, karena dari Ustaz aja yang baca. Karena waktu kita juga nggak banyak, antum pun nggak Ustaz yakin seperti yang udah pernah Ustaz tanya, sangat sedikit orang yang nonton video ini sampai selesai. Ya akhi, sebenarnya nulisnya pakai bahasa Arab. Apakah antum nanti jawab di ujian pakai bahasa Indonesia? Khata anak buat. Antum cari kitabnya, minta kitabnya, ya baca, garisi, dihafal, diingat. Ini kitab yang pertama, begini perkembangannya ya, fikih di masa Nabi yang tadi ada, antum baca ada. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti ujian gimana? Pakai bahasa Indonesia. Baik, perhatikan kitabnya masing-masing. Amma ilmu usul fiqh falam yansha illa fil qarni tsani al-hijri. Adapun ilmu usul fikih berbeda dengan ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu usul fikih tidaklah muncul kecuali di abad kedua Hijriah. Kalau fikih tadi muncul
atau berkembang dengan berkembangnya agama Islam. Adapun ilmu usul fikih munculnya kapan? Sejak abad kedua Hijriah. Kenapa demikian? Li'annahu fil qarnil hijriyil awal lam tad'u hajatun ilaih. Karena di abad pertama tidak ada keperluan yang diperlukan adanya ilmu, tidak ada keperluan untuk adanya ilmu usul fikih, belum ada kebutuhannya, sehingga munculnya di abad kedua Hijriah. Perhatikan, farrasulu kana yufti wa yaqdi bima yuhi bihi ilaihi rabbuhu minal Qur'an. Kenapa belum ada di abad pertama? Karena Rasul Nabi SAW beliau berfatwa, memutuskan perkara, berkata, mengajarkan itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya dari Rabb-nya yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang Nabi sampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Ini di abad pertama. Wa bima yulhimu bihi minas sunan, dan apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi SAW dari sunnah-sunnahnya. Intinya apa? Al-Quran dan sunnah merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah Nabi SAW mengajarkan dan menyampaikan kepada umatnya. Nggak ada yang namanya ilmu usul fikih, karena Nabi merupakan utusan Allah langsung, sehingga Allah langsung turunkan wahyu kepadanya. Selesai. Tidak ada keperluan untuk adanya ilmu usul fikih. Wa bima yu'addihi ilaihi ijtihaduhul fitri min ghairi hajatin ila usul wa qawaid yutawassalu biha ila istinbat wal ijtihad. Dan berdasarkan ijtihad fitrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitrahnya keilmuan Nabi, dan itu tentu juga sama dari wahyu Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak dibutuhkan kaidah-kaidah, ilmu-ilmu usul, dasar-dasar yang bisa mengantarkan Nabi untuk beristinbat atau berijtihad. Tidak ada kebutuhannya, tidak ada keperluannya. Karena usul, dasar-dasar, usul-usul, asas-asas, kaidah-kaidah itu diperuntukkan apa? Agar seseorang bisa beristinbat, bisa berijtihad, bisa mengambil kesimpulan sebuah hukum. Kalau Nabi SAW tidak perlu untuk beristinbat, karena apa yang dia ucapkan merupakan wahyu, yang keluar dari lisannya itu wahyu, Allah yang merintahkannya. Nah, kemudian apa? Wa ashabuhu, dan di masa sahabatnya, kanu yuftun wa yuqdun bin nusus allati yafhamunaha bimalakatihimul arabiyyah as-salimah min ghairi hajatin ila qawaid lughawiyatin yahtaduna biha ala fahmin nusus. Demikian pula di masa sahabat. Ketika Rasul masih hidup, tidak perlu adanya kaidah-kaidah, usul-usul agar bisa beristinbat, mengambil kesimpulan sebuah hukum. Di masa sahabat juga demikian. Para sahabat mereka berfatwa, mereka memutuskan perkara dengan nas-nas maksudnya adalah Al-Quran dan hadis, dari apa yang mereka pahami sesuai bahasa yang mereka miliki, bahasa Arab yang mereka ketahui. Jadi bahasa Arab masih selamat ketika itu, yang mereka pahami masih lurus bahasa Arabnya, sehingga mereka mudah untuk berfatwa dan memutuskan perkara dari pemahaman mereka berdasarkan nas-nas, baik itu Al-Quran ataupun sunnah. Min ghairi hajatin ila qawaid lughawiyah, tanpa ada keperluan terhadap kaidah-kaidah bahasa. Enggak perlu mereka dengan kaidah-kaidah bahasa, karena keseharian mereka dengan bahasa-bahasa itu. Ibaratnya TST, tahu sama tahu mereka. Bahasa-bahasa Arab itu mereka sama-sama tahu kaidah-kaidahnya masing-masing, sehingga mereka enggak membutuhkannya. Yang mana itu mempermudah mereka
untuk mengambil kesimpulan pemahaman dari nas-nas Al-Quran maupun hadits Nabi. Kemudian juga membantu mereka untuk mengambil kesimpulan tentang perkara-perkara yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Dengan apa? Bersumber dari apa? Bimalakatihim wa yastanbituna fi ma la nassa fihi bimalakatihim at-tashri'iyyah allati rukkizat fi nufusihim min suhbatihim ar-rasul. Perhatikan juga, bukan hanya berdasarkan bahasa-bahasa yang telah mereka fahami, miliki karena mereka hidup dengan bahasa-bahasa tersebut yang memudahkan mereka untuk mengambil kesimpulan hukum. Mereka juga sudah memiliki apa? Dasar-dasar syariat ini. Dasar-dasar ilmu syariat ini. Dari mana mereka memiliki dasar-dasar ilmu syariat ini? Yang terbentuk di jiwa mereka karena pertemanan mereka dengan Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya dari bahasa. Jadi dua ini inti seseorang bisa mengambil kesimpulan hukum, kesimpulan hukum di dalam syariat Islam, terutama tentang yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Yang pertama dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang mana para sahabat tentu mereka sudah memilikinya karena bahasa Arab mereka masih selamat. Yang kedua memiliki dasar-dasar ilmu syariat. Dasar-dasar ilmu syariat mereka juga sudah memilikinya karena apa? Mereka sudah langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Karena sebab persahabatan mereka dengan Nabi SAW, mereka faham dasar-dasar syariat Islam ini apa. Kemudian wa wuqufuhum ala asbabi nuzulil ayati wa wurudil hadis. Mereka pun ada tatkala ayat-ayat itu turun, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat. Mereka juga tahu kenapa Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Wa fahmuhum maqasidash syari' wa mabadi'uhu wa mabadi'ut tasyri'. Mereka juga memahami maksud-maksud pensyariatan, dan juga dasar-dasar pensyariatan agama Islam. Mereka faham semuanya. Para sahabat masih faham. Sehingga di masa Nabi, di masa para sahabat, mereka tidak ada keperluan terhadap ilmu usul fikih. Jadi apa yang mereka sampaikan itu semuanya sudah terbentuk dengan dasar-dasar ilmu usul fikih. Sehingga mereka nggak butuh dengan yang namanya ilmu usul fikih. Di otak mereka itu sudah ada. Di otak mereka itu sudah ada. Gak perlu lagi mereka belajar ilmu usul fikih namanya. Ibarat kata tubuh mereka sudah terbentuk, sudah terbentuk di diri mereka, sudah terbentuk untuk bisa mengambil kesimpulan sebuah hukum. Karena dua hal yang penting untuk mengambil kesimpulan hukum dalam agama Islam ini ada di diri mereka. Pertama bahasa mereka miliki, kemudian dasar-dasar ilmu syariat yang terbentuk di dalam diri mereka karena kehidupan mereka bersama Rasulullah SAW. Sehingga tidak butuh di abad pertama. Faham antum? Faham? Serius? Kenapa kita ceritakan ini? Ini karena kita ingin menjelaskan bahwa di abad pertama Hijriah itu tidak perlu dengan ilmu usul fikih. Karena dia katakan tadi ilmu usul fikih muncul itu di abad kedua Hijriah. Makanya kita jelaskan ini biar nggak salah paham. Loh kok nggak butuh ilmu usul fikih di abad pertama? Loh kok begini? Nah, ini sebabnya. Kita sebutkan sebabnya. Karena ketika Rasul masih hidup, Rasul SAW langsung menyampaikan wahyu. Baik itu Al-Quran maupun haditsnya merupakan wahyu. Selesai. Kalau para sahabat juga nggak butuh. Kenapa? Mereka sudah terbentuk, terdidik dengan dua hal yang penting untuk menyimpulkan hukum Islam. Yang pertama mereka memiliki bahasa, karena dengan bahasa Arab agama Islam ini dan bahasa mereka masih selamat. Kedua mereka sudah paham dasar-dasar ilmu syariat Islam.
Walakin kita masuk ke berikutnya. Walakin lamma tas'atil futuh al-islamiyah, akan tapi tatkala penaklukan Islam semakin berkembang, penaklukan ya, terjadinya peperangan, menaklukkan negara ini, kota ini ya. Semakin berkembang agama Islam, negara Islam juga semakin berkembang. Waqtalatal Arab bi ghairihim, kemudian bangsa Arab mulai bercampur baur dengan selain bangsa Arab. Wa tashafahu wa takatabu wa dakhala fil arabiyyah katsirun minal mufradat wal asalib ghairal arabiyyah. Mereka saling bertukar pembicaraan, saling bertukar tulisan ya. Sehingga apa? Yang menyebabkan ketika ya sudah bangsa Arab bercampur dengan selain Arab, mereka saling ya berbicara, saling tulis menulis, sehingga akibatnya tercampur ke dalam bahasa Arab banyak dari mufradat dan uslub selain bahasa Arab. Jadi sudah tercampur baur bahasa Arab murni itu dengan bahasa-bahasa lainnya. Walam tabqa al-malakatul lisaniyah ala salamatiha wa kathuratil ishtibahat wal ihtimalat fi fahmin nusus. Sehingga tatkala bahasa Arab yang murni sudah bercampur dengan bahasa selain Arab, menyebabkan kemampuan lisan mereka untuk selamat dengan bahasa Arab yang murni itu sudah tinggal sedikit. Wa kathuratil ishtibahat wal ihtimalat, semakin banyak ya syubhat-syubhat dan kemungkinan-kemungkinan di dalam memahami nas-nas baik itu Al-Qur'an dan hadis. Sudah semakin banyak ya, bercabang-cabang dia. Kalau yang tadi ketika masih murni bahasa Arab, mereka masih baru luluslah dari sekolah Nabi SAW, bersahabat dengan Nabi. Ketika ada nas, ketika ada dalil, mereka langsung paham, oh ternyata dalil ini untuk ini. Mereka sama-sama ngerti. Tapi ketika sudah bercampur baur, mereka mulai banyak keraguan-raguan. Dalil ini maksudnya apa? Apakah maksudnya A, maksudnya B, maksudnya C atau Z? Karena apa? Bahasa Arab yang sudah tercampur baur. Ya, da'atil haja ila wad'i dawabit wa qawaid lughawiyah. Sehingga karena keadaannya sudah demikian rupa, mulailah dibutuhkan ya, diperlukan untuk meletakkan kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan bahasa yaqtadu biha ala fahmin nusus, yang dapat mereka ikuti untuk memahami nas, memahami dalil, yang dapat mereka pelajari, yang dapat mereka ikuti agar dapat memahami dalil. Paham itu? Paham ceritanya? Kita yang atas tadi, Ustaz. Hah? Yang atas tadi, Bang. Yang mana yang belum paham? Yang atas tadi paham. Maka kita masuk ke keadaan yang berbeda. Kalau zaman Nabi dengan para sahabat kan sudah kita jelas kenapa tidak butuh ilmu usul fikih. Sekarang kita akan ceritakan kenapa baru munculnya ilmu usul fikih ini di abad kedua. Apa sebabnya? Perhatikan, salah satu sebabnya karena agama Islam mulai berkembang, negaranya juga semakin berkembang. Karena perkembangan ini, apa sebabnya berkembang? Terjadi peperangan-peperangan. Apa sebab mereka berperang? Karena Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan agama ini kepada kepada manusia. Jadi para sahabat ketika seluruhnya sudah masuk Islam, ya daerah-daerah yang dekat dengan mereka mulai melihat ke kota-kota yang dekat dengan mereka, negara yang dekat dengan mereka. Mulailah negara Syam, ya, kemudian Irak dan ke atasnya, ya. Sehingga tatkala terjadi peperangan, tentu mereka bukan hanya yang Arab saja, enggak. Pasti bercampur baur dengan selain
bangsa Arab. Mereka berbicara dengan orang yang kadang bahasanya ada Inggris-Inggrisnya. Iya, seperti itu. Jadi nggak murni lagi bahasa Arabnya, sudah tercampur dengan kosakata selain bahasa Arab. Contohnya kalimat quiz ini dari Perancis, nice asalnya. Dan sekarang bahkan orang Arab pakai kalimat good, nggak jayyid lagi, good, mereka good. Ya seperti itu kurang lebih, sehingga bahasa Arab itu nggak murni lagi. Bahasa Arab yang fusha sudah tidak murni lagi karena sebab berkembangnya agama Islam. Ini yang akan kita sampaikan ini, kenapa munculnya baru di abad kedua. Ya karena ini salah satu sebabnya, agama Islam berkembang, ya bahasa Arab yang murni sudah bercampur, sehingga yang tadinya mereka memiliki kemampuan, ya lisan mereka selamat dengan bahasa Arab, karena bercampur baur jadi tidak selamat lagi, jadi tidak murni lagi. Sehingga ketika ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, harusnya mereka faham karena sudah bahasa tadi tercampur baur, ada kemungkinan lain, oh mungkin B maksudnya, atau mungkin C. Paham? Karena sebab itulah diperlukan untuk meletakkan kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan bahasa. Kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan bahasa ini salah satu cabang ilmu usul fikih. Makanya baru muncul di abad kedua. Dengan kaidah-kaidah bahasa itulah mereka bisa memudahkan mereka untuk memahami dalil-dalil. Ya. Untuk ala fahmin nusus. Kama yafhamuhal Arabi, sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Arab tulen, alladzi waradatin nusus bi lughatihi, yang mana nas-nas dalil-dalil yang agama Islam ini ada dengan bentuk bahasa mereka, itu bahasa Arab. Kama da'at ila wad'i qawaid nahwiyah yaqtadu biha ala sihhatin nutqi, sebagaimana mereka juga perlu dan butuh untuk meletakkan kaidah-kaidah nahwu agar mereka benar dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab. Jadi ilmu usul fikih, ketika seseorang mengaku ya memahami ilmu usul fikih, maka secara tidak langsung atau ketika mereka ingin menyimpulkan sebuah hukum dari Al-Quran ataupun hadis, maka mereka menyimpulkan itu harus didasari dengan pemahaman mereka terhadap kaidah-kaidah bahasa dan kaidah-kaidah nahwu. Harus itu. Kalau mereka nggak ngerti bahasa Arab, makanya banyak para ustadz mengatakan kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, maka jauhlah dia dari kata thalibul ilmi. Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Karena apa? Agama Islam ini turun dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Sehingga perlu dia untuk memahami bahasa Arab, terutama yang dasar-dasar. Tapi kalau orang yang ingin mempelajari usul fikih, maka dia harus bahasanya sudah lebih tinggi lagi. Jadi bisa kita katakan orang kalau mau mempelajari usul fikih dengan bahasa Indonesia ini berat. Berat, kenapa? Bagaimana mungkin dia mempelajari usul fikih untuk memahami bahasa Arab tapi dia pelajari dengan bahasa Indonesia? Mungkin nggak? Bagaimana mungkin orang ingin memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran, memahami hadis yang turunnya dengan bahasa Arab, agar dapat memahami Al-Quran dan hadis itu dengan belajar usul fikih dan ilmu usul fikih juga dengan bahasa Arab, tapi dia pelajari dengan bahasa Indonesia? Mungkin nggak? Jauh. Ibarat kata beras lagi ke arah utara, kita lewatnya dari selatan. Susah kan? Beras lagi ke arah utara, kita lewatnya ke arah selatan. Bisa nyampe? Mungkin bisa, tapi dia putari dulu bumi ini baru dia nyampe. Ya seperti itu. Makanya kalau mau memahami usul fikih untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka pahamilah bahasa Arab. Demikian.
Jadi salah satu sebabnya kenapa baru muncul di abad kedua, salah satunya karena berkembangnya penaklukan Islam. Itu yang pertama. Sehingga bangsa Arab yang murni bercampur dengan non-Arab, yang menyebabkan bahasa-bahasa mereka bercampur baur sehingga menyulitkan mereka untuk memahami Al-Quran dan hadis. Menyulitkan mereka untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karena menyulitkan mereka untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka butuh diletakkan kaidah-kaidah bahasa yang dapat memudahkan mereka memahami dalil, dan juga kaidah-kaidah nahu agar mereka selamat kalimat yang mereka ucapkan dalam bahasa Arab. Demikian kurang lebih. Subhanallah, udah 30 menit. Sebentar sekali. Ya, sedikit kita jelaskan saja. Wakadzalika lamma ba'dal ahdu bi fajri tashri' wa ihtadama al-jidalu baina ahli al-hadith wa ahli ar-ra'yi wa ijtara'a ba'du dhawil ahwa'i 'ala al-ihtijaj bima la yuhtaju bihi wa inkaru ba'dhi ma yuhtaju bihi wa da'a kullu hadha ila wad'i dhawabit wa buhuth fil adillati asy-syar'iyyati wa syurut al-istidlal biha wa kayfiyatul istidlal biha wa min majmu'ati hadhihi al-buhuth al-istidlaliyah wa tilka ad-dhawabit al-lughawiyyah tukawwin ilma usul fiqh. Kemudian ya demikian, lalu setelah ya menjauhnya masa di mana munculnya syariat Islam, maksudnya sudah jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jauh dari masa Nabi. Wahtadamal jidal, kemudian diskusi, perdebatan antara ahli hadis sama ahli ra'i, ahli logika, ahli akal. Lalu orang-orang ahli para pengikut hawa nafsu mulai berani berhujjah dengan apa yang tidak bisa dijadikan hujjah dalil. Kemudian mengingkari apa yang dijadikan hujjah yaitu dalil. Ya, kebalikan. Para pengikut hawa nafsu yang harusnya tidak dijadikan hujjah, mereka jadikan hujjah. Yang harusnya mereka akui merupakan hujjah, mereka ingkari itu sebagai hujjah. Oleh sebab itu, da'a kullu hadza ila wad'i dhawabit wa buhuth fil adillati syar'iyyah. Ya, maka diperlukan untuk meletakkan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan tentang dalil-dalil syariat. Kemudian syarat-syarat bagaimana menjadikannya dalil, bagaimana cara pendalilannya, ya. Memang dalil-dalil kita tahu Al-Quran dan hadis sebagai dalil, tapi kita harus paham juga syarat dia bisa digunakan sebagai dalil, apa syaratnya. Kemudian bagaimana cara menjadikannya dalil. Jadi enggak sembarangan. Contohnya, apa dalil salat? Datang orang ya, alif lam mim, enggak bisa. Kok bisa alif lam mim? Loh, kan itu Al-Quran. Ini namanya bodoh. Bodoh enggak itu? Ya kan? Bukan berarti Al-Quran itu dalil bisa dijadikan semua sebagai dalil. Contohnya alif lam mim. Ditanya tentang apa dalil sholat yang menunjukkan wajibnya sholat, dia sampaikan alif lam mim. Ini kan bodoh. Jadi ada syarat-syarat bagaimana menjadikan dalil-dalil syariat itu sebagai dalil, ya, syarat-syaratnya apa, dan juga bagaimana cara menjadikannya sebagai dalil. Bagaimana cara kita menggunakannya sebagai dalil, ada juga, dan itu dipelajari di dalam ilmu usul fikih. Ya, oleh sebab itulah terbentuknya ilmu usul fikih. Jadi tadi ilmu usul fikih itu terbentuk karena apa? Karena perlunya diletakkan kaidah-kaidah bahasa, perlunya diletakkan kaidah-kaidah nahwu, perlunya diletakkan ya tentang dalil-dalil syariat apa saja. Kemudian syarat-syarat istidlal dengan dalil-dalil tersebut, dan bagaimana cara pendalilan dengan dalil-dalil tersebut, sehingga seluruh itu yang membentuk ilmu usul fikih. Kita ingin selesaikan sedikit. Karena apa? Pekan depan mulai ujian. Jadi pembahasan kita sampai pembahasan hari ini. Kalau enggak pekan depan, 2 pekan lagi ujian. Maka agama ilmu usul fikih sama seperti
anak bayi baru lahir, ya, dimulai dari kecil, lakinnahu bada'a saghiran, kecil, kama yujad kullu maulud awwalu nash'ati thumma tadarraja fi numu hatta balagat asfaruhu al-mi'ataini bada'a manthuran mufarraqan fi khilali ahkamil fiqhi لأن كل مجرد من الأئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه الاستدلال به وكل مخالف كان يحتج على مخالفه بوجوه من الحجج وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية. Intinya ilmu usul fikih ya sama seperti anak kecil, anak bayi baru lahir ya, dari kecil kemudian berkembang bertumbuh ya. Sehingga seperti sekarang ini. Wa awwalu man jam'a hadhihi al-mutafarriqat majmu'ah mustaqillah fi safarin ala hidah al-Imam Abu Yusuf sahib Abu Hanifah kama dzakara Ibnu Nadim fi al-Fihrist walakin lam yasil ilaina ma katabahu. Wa awwalu man dawana min qawaid hadha al-ilm wa buhuthi majmu'atun mustaqillah murattabah muayyadan kullu dhabitin minha bil burhan ووجهة النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عنه صاحبه الربيع المرادي وهي أول مدون في هذا العلم ووصل إلينا فيما نعلم ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول علم الفقه الإمام الشافعي. Perhatikan, dan orang yang pertama kali yang mengumpulkan ilmu usul fikih ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Nadim di dalam kitab Al-Fihrist, ia katakan yang pertama kali adalah Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf ini? Abu Yusuf adalah teman dekatnya Imam Abu Hanifah. Tapi masalahnya kitab ini belum ada, belum sampai kepada kita. Enggak ada, kenyataannya tidak ada. Ya. Kata Imam Ibnu Nadim di dalam kitab Al-Fihrist yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih ini Abu Yusuf, tapi kitabnya itu ya, bentuk fisiknya tidak ada. Sehingga dikatakan awwalu man dawwana min qawaid hadzal ilm, orang yang pertama kali yang mengarang menulis kitab tersendiri dengan kaidah-kaidah usul fikih, dijadikan ilmu tersendiri, cetakan tersendiri yang dibantu dengan dalil-dalil ya, pandangannya, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya, Imam Syafi'i yang telah menulis kitabnya dengan judul Ar-Risalah. Nama kitabnya Ar-Risalah. Ini yang ada sampai sekarang, yang ada kitabnya sampai sekarang, sehingga banyak dikenal oleh para ulama ya, bahwa yang mencetuskan ilmu usul fikih pertama kali adalah Imam Asy-Syafi'i. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Intinya Ustaz ingatkan lagi, jika datang waktu ujian, maka ujiannya jangan pakai bahasa Indonesia. Menjawabnya jangan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Jadi apa yang Ustaz tulis di papan tulis jika pakai bahasa Indonesia itu ada di dalam kitab bahasa Arabnya. Jadi antum ambil ringkasannya di dalam kitab. Kalau orang yang perhatikan, insya Allah tahu di mana yang Ustaz sebutkan tadi. Ya, mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.